Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Rahel Deborah Hasibuan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23049. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai em, proyek yang telah saya buat, yaitu Malam Baru dan Amarah Sisa Sisa nafasku River di waktu menunggu. Oke, jadi di sini saya akan membuat proyek pos. Nah, sebelum itu kan di proyek ini kan itu sudah ditentukan apa-apa saja yang mau kita ambil sebagai materi di proyeknya. Dan di sini saya mengambil materi pos. Nah, jadi tujuan dari praktikum ini adalah eh tujuan dari proyek ini adalah menyediakan fitur postingan atau crowd dengan API Delcom. Terus mengimplementasikan Auto Horizon menggunakan Bear token, lalu menampilkan postingan dan interaksi seperti like dan komen ke UI React. Nah, setelah itu lah, setelah itu lah, oke. Nah, dengan arsitektur sistem saya itu em, pertama, diagram alurnya itu pertama saya akan membuat front end-nya menggunakan React.js, lalu backend-nya menggunakan Welcome API dan database-nya. Lalu untuk komponen itu sendiri ada React itu untuk menampilkan data, lalu API untuk mengelola postingan, data postingan, lalu ada token untuk keamanan user. Nah, di sini adalah daftar endpoint untuk proyek POS. Nah, jadi di sini kami diminta untuk menambahkan POS dengan metode POS dan URL-nya POS dan eh, dan ada change cover di mana tuh pakai metode POS juga, lalu ada update POS itu menggunakan put, lalu get all POS dengan metode get, lalu ada detail POS dengan get juga, lalu delete POS dengan delete, lalu ada add like dengan POS, lalu add comment dengan POS, dan terakhir ada delete comment dengan POS. Nah, sebelum saya masuk kesimpulannya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan website saya kepada teman-teman sekalian. Jadi, berikut ini adalah tampilan dari website saya sendiri, dan untuk kodenya itu sendiri itu ada di sini. Nah, jadi untuk kode saya sendiri itu, saya mengikuti struktur kode dari eh, yang telah diberikan oleh TA saya. Jadi di sini ada public, terus source-nya, terus saya juga menempatkan environment-nya sesuai dengan yang diminta. Lalu eh itu saja. Nah, di source ini ada features, lalu ada helpers, hooks, lalu ada app sebagai untuk menjalankannya, lalu main sebagai mainnya intinya, lalu ada store. Nah, di hooks itu ada user use input, lalu helpers di sini ada APL helpers, lalu tools helper, lalu untuk featuresnya itu ada tiga, yaitu di mana ada out. Dan di sini itu menyediakan fitur-fitur untuk login seperti API-nya, lalu layout-nya, lalu ada page-nya di mana itu adalah halaman untuk login dan register, lalu ada state di mana situ ada action dan reducer. Mirip dengan post, Post juga memiliki API, lalu layout, dan page. Nah, tapi di sini ada tambahan yaitu adalah komponen untuk menambahkan eh, notifikasi seperti models itu untuk notifikasi, lalu komponen juga hampir sama. Lalu eh, ada resource untuk CSS-nya dan state-nya seperti action, register, dan JS. Nah, di sini saya sudah menjalankan website saya di Brave dengan dengan ini dengan ban rendev. Nah,
Untuk tampilannya itu sendiri itu seperti yang saya tunjukkan seperti ini. Nah, di sini saya beri nama project saya itu Rahel Post Project. Bentar. Nah, di sini saya namakan proyek saya itu Post Project. Rahel Post Project. Di mana untuk tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini itu jika user itu belum punya akun, jadi dia bisa mendaftarkan diri dulu. Tapi karena saya sudah memiliki akun, jadi langsung saja saya masukkan email saya. Hmm. Nah, seperti ini adalah tampilan dari website saya, di mana ini ada total postingan dari teman-teman saya dan jumlah like mereka dan total komenan dari kami semua yang membuat proyek post. Nah, di sini itu saya bisa melihat postingan saya, menyaring postingan saya jika saya hanya ingin melihat postingan saya, dan saya juga bisa melihat postingan teman-teman saya yang lain. Lalu saya bisa mengganti tampilannya menjadi card atau list seperti ini. Card list itu seperti judul dari si postnya. Nah, di sini saya bisa like postingan teman saya, misalnya ini, dan saya bisa add komentar, misalnya, sebentar, hai. Nah, di sini saya bisa send. Nah, tindakan berhasil. Lalu saya juga bisa menghapus komentar yang saya buat. Nah, begitu. Nah, untuk postingan saya sendiri, saya juga bisa mengeditnya seperti ini. Nggak tahu lah aku. Simpan. Tindakan berhasil, maka sebentar. Maka akan terganti jadi yang tadi itu nggak tahu, jadi nggak tahu lah aku. Tapi di sini saya tidak memperbolehkan apabila ada eh, orang yang like postingan sendiri. Jadi kami itu hanya bisa meng-like postingan milik orang lain gitu. Nah, dan untuk fitur selanjutnya, saya juga bisa menghapus postingan saya dengan melakukan ini. Nah, terus saya juga, nah, di sini saya tidak juga bisa tidak tidak bisa juga mehap komen postingan saya sendiri. Jadi untuk misalnya membuat postingan, sebentar ya. Nah, di sini untuk postingan, misalnya untuk gambarnya saya pilih asal dulu ya, soalnya ini. Terus kita bikin apanya BEM. Simpan. Lah.
Hmm, Sepertinya ada terjadi error. Tadi saya berusaha menambahkan postingan. Nah, ini dia postingan yang baru saya buat. Sepertinya nge-lag ya. Nah, berikut adalah postingan yang telah saya buat. Kita ulangi sekali lagi ya, biar nampak dengan jelas. Misalnya ini. Yeay. Nah, simpan. Oke, tindakan berhasil. Nah, kita lihat. Em, nah, ini yang baru saya buat. Sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Ini tadi ada sedikit ke nge-lag di aplikasi saya. Nah, terus kita lanjut ke profil saya. Jadi pada profil saya ini, saya sudah mengupload 8 postingan, satu yang menyukai dan satu komentar. Dan ini adalah informasi pribadi saya, dan ini adalah semua postingan-postingan saya. Di sini, ini yang ada yang nge-like sama komen punya aku. Terus ini semua postingan aku. Nah, lalu bisa kembali ke beranda. Nah, begitu saja untuk tampilan post dari saya. Kita masuk ke bagian kesimpulannya aja ya. Jadi, kesimpulan dari proyek ini adalah proyek post endpoint berhasil diimplementasikan dengan baik menggunakan Delcom API sebagai backend. Terus, seluruh fitur utama seperti menambah, mengubah, menampilkan, menghapus postingan, serta memberikan like dan komentar telah berjalan sesuai dokumentasi API-nya. Lalu, aplikasi React berhasil berkomunikasi dengan API melalui re- request HTTP eh, menggunakan barrier token untuk autentikasi. Lalu implementasi ini menunjukkan pemahaman tentang konsep RESTful API, pengolahan state di front end dan integrasi antar sistem seperti front end dan back end. Lalu proyek ini memberikan pengalaman langsung dalam membangun sistem mirip media sosial yang dinamis dan iteratif. Demikianlah video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.